Itu macan putih. Gede banget, seting. Aku aja melihat matanya segini nih. Nah segitu, dia pakai mahkota. Assalamualaikum guys, ketemu lagi di Mode Awam bersama gue Tesar, Wiwit. Nah, kita masih ada satu cerita lagi dari Mas Wiwit ya. Dan wah ini kayaknya nggak kalah menarik nih guys. Oke, kita langsung aja. Oke. Gimana bro? Di cerita yang lalu, ketika reaksi ketemu si ular ini adalah aneh gitu ya. Aneh, kok ada makhluk begini, bukannya takut. Jadi antara takut sama ini itu nggak jelas lah pokoknya. Bukan takut juga mungkin ada tapi kecil, cuma lebih ke bingung ini apa gitu. Melihat sesuatu yang untuk anak kecil, sesuatu yang amazing itu apa nih? Nah, nggak cerita tuh sama bokap nyokap tuh. Pokoknya cuma aku sama anak-anak yang pada saat itu ya reaksi sebagai anak kecil melihat sesuatu yang aneh ya gitu. Aneh aja gitu. Dan cerita cuma sama teman-teman reaksinya cuma oh gitu. Yaudah yuk main bola lagi. That's it gitu. Nggak ada yang gimana-gimana. Nah, di lain waktu, same place, masih di lapangan voli, tempat yang sama. Kita main bola lagi di hari libur. Saya selalu sebagai kiper. Kiper dengan sarung tangan sendal. Di sini kan sendal. Iya benar. Waktu masih kecil dulu Iya, gitu. pengalaman. Teman-teman yang 90s tahu lah ya. Tangan pakai sendal. Masuklah lagi bola ke makam tersebut. Tidak kepikiran kejadian yang sebelumnya. Clean. Di sini itu cuman pikirannya, oke, gua tugas ngambil bola. That's it. Ngambil bola. Udah jalan, tuk ngambil bola. Seret. Oke, nggak apa-apa. Balik lagi. Main bola lagi. Sampai akhirnya kembali lagi bola masuk ke makam tersebut. Nah, saya kelupaan satu hal kemarin. Waktu cerita yang sebelumnya itu bahwasanya Simbah itu selalu pesan. Kalau masuk gini itu yang dikatakan, yang disampaikan Simbah pesannya itu adalah sebenarnya itu kayak bisa dibilang etik ketika lo masuk satu tempat yang sakral. Masuk ke makam, komplek makam. Yes, apapun itu tempat sepi. Di Jawa itu ada budaya nembung. Kayak misalnya Gunwood, di Simbah gitu misalnya. Kayak kita di banyak mitos lah di Jawa itu misalnya ada jembatan, kita masuk dingin. Sebagian orang masih melakukan itu. Nah, saya lupa mengatakan tiap kali masuk situ saya pasti dalam hati Dun, ambil bola Mbah. Nyebutnya masih Mbah. Ambil bola Mbah. Masuklah lagi bola ke situ. Yang kedua kalinya atau kesekian kalinya aku lupa. Pokoknya pas giliran ke sini ya aku yang ambil, pas giliran lawan di sini aja yang ambil gitu. Nah, pas ya aku yang ini tuh waktu yang sebelumnya melihat sang ular ini jam 9, jam 10 itu cahayanya anget-anget gitu, jadi dingin. Yang ini dari ini jamnya sore kalau nggak salah deh. Itu jadi anget, men. Waktu aku masuk itu anget. Feel-nya perubahan. Jadi kalau kita bayangannya gini, ini cukup ekstrim sih menurutku. Ada angin nggak? Angin nggak ada. Hawa. Menurutnya kalau secara logika kan kalau ada angin, setidaknya ada angin dingin atau ada angin hangat. Dingin. Ya. Ini nggak ada angin. Ya, dan aku baru menyadari perubahan hawa se-ekstrim itu di kejadian yang ini. Sore kejadiannya. Set. Dari teduh, enak kan. Tahu-tahu jadi panas. Panas, men. Panasnya tuh kayak panasnya siang terik kayak gini nih kan panas. Matahari itu sekitar sekarang tuh matahari jam 2 lah, jam 2 dari gitu. Ini sekarang jam gitu. Jadi dari dingin, teduh gitu tahu-tahu panas. Ekstrim itu baru aku ngeh kejadian saat ini. Yang sebelumnya dari anget ke dingin aku nggak begitu notice. Cuman kok dingin gitu. Ini nembung dulu nggak? Iya. Bah, mendet bola. Wah, jangan jupuk bal. Dengan bahasa Jawa yang tidak halus. Set, kok panas. Nah, ini aku notice banget. Panas gitu. Kok panas? Ini kan sore gitu. Panasnya kayak panas terik siang gitu. Panas. Ah ya udah, nah di sini mulai itu. Wah, gak beres nih. ini harus buru-buru ngambil bola terus cabut gitu. Cari bola, oh itu ambil set, baru balik kanan, aku nggak lanjut jalan. Kaki kekunci, man. Set. Napas tercekat di sini, ya kan? Itu kaki kekunci, jadi habis
habis ngambil bola gini, set, bener-bener kaku. Gimana sih? Lu kayak di pos gitu loh. Ngambil bola, balik gini, set, freeze man. Lu kayak lu kalau ini di pos jeduk gitu loh, deng. Kontraksi maksimal, bola gitu kayak mau bersuara nggak bisa. Aku pada saat itu dalam benakku aku pengen manggil temanku, woi tolong gitu. Tapi nggak ada, keluar tuh suara tuh kecak di sini. Begitu balik tuh set, langsung ini kaku kayak dipaku di tanah, set, megang bola, deng, gini mata ke situ, deng. Jadi mata itu sekitar gini, kalau anak-anak ya segini, pandanganku tuh segitu tuh. Nah, nggak bisa gerak, nggak bisa napas. Lu nggak bisa gerak, lu nggak bisa napas, nggak bisa teriak. Pengen minta tolong, tolong gue. Tapi ternyata cuman di dalam gitu. Apa nih? Woi. Nah, bedanya sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu nyata terus menghilang. Kalau ini pelan-pelan mulai nyata gitu. Deng. Jadi opacity-nya mulai ke 100% gitu. Deng, sampai akhirnya 100%. Mau tahu apa? Itu macan putih. Gede banget, setting. Aku aja melihat matanya segini nih. Nah, segitu. Dia pakai mahkota. Macan putih pakai mahkota. Tapi macannya itu bedanya, badannya nggak kayak macan seperti biasanya. Kalau macan seperti biasanya badannya gitulah, kayak kucing yang macan. Ini enggak, men. Keker. Itu. Jadi kayak gitu loh. Pandangannya tajam banget, kayak langsung nusuk gitu loh. Jadi aku tuh reaksinya itu beda sama yang pertama. Begitu udah set 50% ini opacity mulai nampak. Semakin nyata itu semakin aku nggak bisa ngapa-ngapain. Napas saja susah. Bisa kayak napas tuh berat, tapi aku nggak bisa sambil megang bola. Badan tuh apa ya? Kayak kekunci yang gitu loh, men. Kayak kalau ada ilmu tuh ilmu ngepaus gitu loh. Misalnya lu mau kalau kita kan sering lihat ini, misalnya perguruan tenaga dalam mau mukul lu, set gitu kan diduduk. Nah kayak gitu tuh, kayak stuck gitu loh. Guys tolong, mau ngomong itu nggak bisa. Stop di sini nih, nge-freeze, literally nge-freeze. Nah dia mulai nyata, tambah panik. Kita tuh perasaannya tuh panas gitu loh, hawa kita tuh panas. Ini macan tuh anjir keker, men. Sini kakinya dong gitu, kayak apa? Anjing apa? Bulldog? Anak Doberman kan gede gitu ya. Pitbull kan gini terus keker gitu kan. Nah kayak gitu. Ininya jadi gitu kan. Nah kayak gitu. Macan putih, dan dia posisinya bukan ngadep gua begini, ngadepnya ke sana, tapi nengok apa gua, deng, serut gitu. Suaranya sama. Semakin dia nyata, suaranya semakin. Itu lama, men. Perasaan gue lama ya, tapi nggak tahu entah berapa lama sampai akhirnya ada yang manggil. Jadi suara yang terdengar di aku itu kayak gini, teman-teman. Tutup kuping gini, terus ngomong, wiwit. Nah kayak gitu. Jadi suaranya itu antara kedengeran nggak kedengeran, teman, tapi semakin lama begitu aku fokus ke itu suara, lama-lama jelas, semakin suara jelas dia hilang. Hawa kembali dingin sore di bawah pohon rindang kayak gitu perasaan. Balik normal lagi, dan aku itu langsung gitu loh, catching breath gitu loh, kan. Kayak lu yang apa ini bingung kan, terus aku langsung lari. Kamu kenapa? Misalnya aku, ngopo? Enggak, sorry, bolanya baru ketemu. Aku nggak berani cerita, men. Nggak berani cerita ke anak-anak. Aku khawatirnya nanti, pokoknya aku nggak mau cerita ke anak-anak. Khawatir apa nggak jelas, tapi aku nggak mau cerita. Akhirnya selesai, kita pulang. Habis sholat maghrib. Nggak lanjut. Maksudnya lanjut bola dulu. Lanjut bola, selesai. As if nothing happen, main bola sampai selesai, pulang, mandi, habis sholat isya. Terus biasa kan simbah nonton TV lah, kita apa, family time gitu. Aku cerita ke bapak aja ngatur, cerita sesuatu boleh gitu. Tapi gue gak mau yang lain denger.
Akhirnya kok kayaknya serius gitu. Bokap ya namanya juga orang yang sudah punya. Ini bokap yang ngomong. Bokap. Jadi kayaknya memang orang ini tahu gini, ketika mungkin aku nggak ngerti ya, mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Ketika seseorang punya kelebihan dan dia tahu seseorang ini habis interaksi dengan misalnya partner ya, Lesar bisa sensing, bisa punya sixth sense gitu ya. Terus aku habis interaksi sama makhluk lain gitu atau entity lain, dia pasti tahu. Yo ngomongin Joko, yuk kita bicara di luar yuk. Bokap gitu. Kok anjir kok kayak nangkep nih gitu kan. Ngobrol lah kita di depan. Kenapa Le gitu. Dan kayaknya bokapku tuh sampai kemarin-kemarin sebelum beliau meninggal pun nggak tahu, mungkin dia punya something yang unik ya, kayak misalnya sekarang kan posisinya kan waktu beliau masih hidup, aku di Depok, beliau di Solo gitu kan. Kadang telepon, kenapa Le kok kayaknya mendung, anjir pas gua punya masalah sih. Bokap gua, gambarannya bokap tuh begitu. Jadi kadang di times gitu, kadang nelpon santai Le gitu, ini cuman sebentar misalnya kayak gitu, ngasih motivasinya gitu. Tahu dia tahu gitu, kita kan aneh ya. Nah saat itu pun sama, kenapa Le kamu ketemu apa gitu. Wah langsung tahu gitu, bukan kaget kan. Saya pelan-pelan jadi gini Bapak, jadi gini, cerita pelan-pelan. Yo iya, ceritain lah ke beliau gini. Nah pas yang kedua tuh Bapak, wah cerita berapi-api kan. Bokap cuman gini, ya berarti kamu udah ketemu sama leluhur serapopo. Anjir kok gitu. Yang aku harapkan itu adalah gitu Le. Nah untung kamu itu kemarin nggak dimakan ya, kamu nggak dibawa kok, kan gitu ya. Soalnya kita kan seberapi-api, saya itu nggak bisa gerak Bapak, saya itu pengen teriak tapi nggak bisa Bapak. Dengan santainya cuma ngomong, oh berarti kamu udah ketemu sama leluhur. Terus gitu loh anjir. Bokap tuh gitu. Tapi kesimpulannya dari ngobrol sama beliau itu, menurut beliau si entity ini adalah perwujudan dari ancestornya situ gitu. Simbah ini memang dia bisa muncul dengan berbagai perwujudan. Nah aku nggak tahu waktu itu, aku tidak sempat menanyakan kenapa waktu ular besar itu rasanya nggak intimidating, ketika harimau panas dan nggak bisa gerak, bisa wow, itu aku bisa gitu. Itu aku nggak nanya waktu itu karena detailnya adalah aku cerita dengan excitement yang luar biasa bahwa gua nggak bisa gerak nih Be. Menurut lu kenapa nih gue? Siapa itu yang kemarin? Terus kenapa gue nggak sedetail itu? Bisa jadi dua entity yang berbeda, dua person yang berbeda kali ya. Maksudnya yang satu ramah, yang kedua lu jangan macam-macam. Nah gitu. Bisa jadi. Tapi itu pengalaman itu nggak bakal lupa sampai sekarang karena memang ya anjir, lu kebayang nggak sih men, lu lihat komparasi lu sama si ular nih begini loh. Ularnya segini, lu tuh segini, itu gede banget, kayak gitu. Sama macan yang segede itu, tapi macan yang keker kayak bulldog. Tapi itu lo clear, itu jelas lihat mahkota itu clear, matanya itu putih men. Nggak lihat mahkota itu? Yes, mahkotanya itu bentuknya tuh kayak gini. Mahkotanya itu bentuknya itu ada apa ya? Ada 3 lapis, jadi kayak ini kepala nih. Base pertama di sini bulat-bulat kayak mahkota Raja Inggris itu enggak gini. Tahu ini kan ya apa ya, songkok Islam, songkok Muslim hitam tapi bulat, kayak busana pernikahan Jawa dan Jogja kayak gitu. Itu topnya, tengahnya, terus di bawahnya itu ada yang melingkar gitu. Terus di bawahnya ada yang melingkar lebih besar lagi. Jadi gini, terus di bawahnya melingkar lebih besar lagi, di bawahnya itu ada 3 step. Lingkaran pertama, lingkaran kedua lebih kecil, dan ketika lebih kecil, nah atasnya gitu, plak gitu. Itu emas dan itu bersinar banget. Silau, lu ngeliat tuh silau. Jadi antara menatap matanya itu susahnya adalah kilauannya si mahkota itu lumayan men. Dan dia tuh gitu. Di kepalanya si harimau tadi, badan putih hitam gitu, badannya keker banget, nengok ke ludeng gitu. Anjir. Tapi yang aku ingat satu, itu harimau gimana ya, secara wajahnya itu nggak gitu seperti harimau nengok biasa, tapi
matanya tajam banget ya. Itu semakin suara itu jelas, semakin entity ini opacity-nya itu 100%. Semakin dia nyata, semakin itu suaranya itu berasanya menggelegar tapi berasa sampai sini. Kayak ini ya, speaker apa? Kalau lagi event itu suara bassnya itu nah kayak gitu tuh. Sebenarnya itu sampai yang speaker pakai subwoofer lah. low banget. Low itu nendang banget ke dada. Dan itu berasa banget. Hawanya panas gitu. Sus ini apa gitu. Oh iya, aku baru inget kapan hari lately sih sebelum bapak meninggal itu kita kan sedikit nostalgia lah ya, sedikit nostalgia dulu. Nah, bapak itu kan aktif di dalang sekian lama, banyak kejadian aneh yang alami lah selama beliau mendalang itu. Salah satu cerita yang kami nostalgiakan adalah cerita ini. Dan akhirnya beliau sedikit memanjangkan cerita ini sehingga sedikit lebih jelas lah itu apa yang aku alami. Aku baru ingat. Jadi waktu itu yang kami bahas hanya si ular. Hanya si ular ini. Jadi terlalu gini. Dulu tuh Nang, di sini ya kalau orang-orang yang bisa punya apa sixth sense lah kita bilangnya gitu ya. Itu mereka kan bisa menerawang jauh ke belakang kayak teman-teman IndiHome itu. Indigo. Mereka kan bisa menerawang ke belakang tapi mereka nggak bisa menerawang ke belakang. Bisa menerawang ke belakang bahwasanya di sini dulu itu adalah kerajaan. Nah, kerajaan ini gaib apa kerajaan real? Ini sekarang bentuknya adalah kerajaan gaib. Kayak yang kemarin sempat viral itu kan Saranjana. Oh, pintu masuknya itu di hutan antara pohon ini dan ini, itulah gerbang masuknya. Nah, Bokap itu ngomongnya gitu. Jadi ini dulu emang kerajaan ada kerajaan kecil lah gitu. Kesininya kerajaan ini berubah menjadi kerajaan gaib gitu. Dimana situasinya adalah situasi damai gitu, kayak gitu. Makanya muncul yang kamu lihat ular waktu itu sebenarnya sang raja gitu. Sang raja, aku lupa ingat ya sang raja. Pokoknya bapak itu nyebut antara raja atau panglima. Cuman yang kami bahas aku ingat spesifikly adalah si ular. Mungkin harimau ini adalah panglimanya, perangnya, nggak tahu ya. Tapi kami tidak membahas panjang si harimau ini, kami hanya membahas si ular. Si ular itu adalah sang raja gitu. Nah, dia itu sering kalau ya kayak owner datang ke playground yang dia buat gitu, nyapa orang-orang. Kata beliau gitu. Jadi beruntunglah orang-orang yang memang ditampaki sama beliau. Kerajaan ini dulu terkenal kerajaan yang damai, bukan kerajaan yang suka. Gitu ceritanya. Itu makanya di daerah sana itu pura, tadi kan aku bilang sini lapangan voli, sebelahnya makam Simbah, sebelahnya kan pura ada satu pura tempat Simbahku biasa ibadah di situ. Itu suasananya itu adem-adem gimana ya? Yang menurut orang horor, enggak sih, aku sih nyaman aja di situ. Karena kerjaan saya dulu adalah kalau ikut misalnya ada event perayaan gitu suka ngutil sesajen. Karena mikirannya, ini makanan buat siapa sih? kayak gitu. Nah, jadinya yang dibahas terakhir sama almarhum Bokap sebelum beliau meninggal itu adalah si ular ini. Bahwasanya beliau itu ya saya masih suka menyapa. Olah alam ya, maksudnya ketika kita tidak menekuni dunia paranormal ini, yang tidak hidup di situ, tidak tahu segala hal berkenaan dengan paranormal ya iya ini. Tapi sekarang gue tertarik sama si pohon yang gede itu masih ada sekarang? Masih. Masih. Amazingly masih. Cuman posisinya beda sama yang dulu waktu kecil. Sekarang itu berapa ya dihitung seperberapa ya? Sepertiga dari pohon ini tumbang. Jadi waktu itu aku masih ingat. Sepertiga? Maksudnya sepertiga belah begini? No, kalau yang Randualas yang besar masih. Tapi Randualas kan ada yang tinggi yang aku bilang di awal yang berapa puluh meter itu. Itu terakhir aku ke sana itu tahun lalu ya. Idul Fitri kemarin aku pulang. Idul Fitri kemarin pulang terus ke rumah Simbah yang sekarang ditempati sama bule. Itu kata, wah lapangan volinya masih ada. Masih, 17-an juga di situ. Gini semuanya pusat kegiatan kampung di situ. Itu loh, bule. Oh gini, oh iya mas. Jadi waktu itu malam-malam tahu-tahu kayak ada ledakan gitu. Ternyata itu pohon ambruk. Lo ngebayang nggak? Masuk akal nggak, men? Pohon segede ini, tahu-tahu ambruk aja gitu dan cuma segini. Itu aneh sih ya.
Mungkinkah karena rayap? Bisa rayap disikat angin kencang. Loh, cuman tinggal three stories building lah. Mau tingkat 3 lah ya, segitulah kira-kira, tinggal segitu. Masih tinggi lah. Masih tinggi. Dan masih gede dan looknya masih ada. Masih ada sampai sekarang. Tapi belum mati berarti kan? Belum. Wah, kalau ada fotonya lumayan nih, kita nanti akan tampilkan di mode awal. Ya nanti kita coba cari lah ya. Coba cari. Kayaknya sih ada. Kalau sempat ada yang moto dulu dan sekarang mungkin ada. Nanti kita cari deh, kalau nemu kita taruh di sini. Tapi Mbah Lu waktu itu tidak mention apakah itu entity yang lu lihat itu apakah itu jin atau apa, tidak menyebutkan itu. Di masyarakat Jawa nggak ada yang namanya jin. Maksudnya gini, masyarakat Jawa itu kan sangat dekat dengan istilahnya apa ya, membahasakannya gimana ya, ketika dulu para Sunan itu, Wali Songo itu berdakwah Islam di tanah Jawa kan, mereka akulturasi dengan budaya Hindu yang sudah lebih awal datang ke situ. Jadi mengcombine, mengakulturasikan antara budaya Hindu dan ini, kayak misalnya ceritanya kita Sunan Kalijogo bikin wayang boleh, tapi syaratnya nggak usah bayar kalau mau nonton, sadat gitu. Jadi budaya-budaya yang menurut sebagian sekarang khurafat lah, bid'ah segala macam, itu budaya yang memang dari dulu sudah dilaksanakan oleh masyarakat ini. Islam yang masuk ke sana otomatis memang sebenarnya source-nya bener nih. Cuman ketika ya sekarang lah contohnya, kita di posisi yang sekarang ya, ada yang melihat Rasul tahiyat seperti ini, ada yang beliau gerak-gerak, ada yang baru asyhadu alla ilaha illallah, nah itu ada kayak gitu macam-macam. Di Jawa pun sama, tapi setauku sampai aku gede itu, kecuali di lingkungan masyarakat Muslim, kita tidak membicarakan spesifik, oh ini jin, enggak. Itu leluhur sama hantu sama manusia, udah pokoknya entity itu 3 itu, leluhur, hantu, manusia. Kalau leluhur itu dalam tanda kutip, ketika dia nampak, ketika dia memunculkan diri itu tidak memunculkan rasa ketakutan, rasa cemas, rasa apa gitu. Iya ceritanya. Iya kayak gitu. Kayak dulu yang pas aku cerita di tempat kerja yang lama tuh ada Simbah itu. Nah mungkin dia leluhur situ, karena ketika aku ketemu tuh, gitu. Feel-nya itu beda. Lu nggak ada ketakutan yang nggak gitu. Temunya begitu. Nah kalau seperti halnya itu, nah Simbah pun mengalami di masa pertumbuhan dia kecil menjadi dewasa pun, ya disebutnya itu ya leluhur. Kalau hantu ya yang pocong lah, gendruwo, kalau panas mati dan segala macam. Siap. Terima kasih. Wah, ini menarik banget, guys. Dan thank you udah berbagi. Sama bro, mungkin kalau ada pengalaman ketemu dengan makhluk yang unik kayak gitu, coba komen. Mungkin kalau bisa sampai ada di Jabodetabek, mungkin kita datangin. Thank you guys sudah menyaksikan ya. Assalamualaikum.